Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah dari Walensky, Yuda Sanggabuana, Sang Putra Naga. Oh, kisahnya keren banget teman-teman. Semakin kesini semakin keren aja. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa daripada Walensky. Kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Dan udah nggak pakai lama-lama lagi nih, teman-teman pasti udah nggak sabaran kan buat masuk ke dalam kisahnya. Langsung saja dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Jawa Timur. Santet tanah kuburan di rumah Pak Hermawan. Kisah Yuda Sanggabuana. Keesokan malamnya, aku kembali ke dalam kamar kontrakan dengan situasi yang sama. Aku mencoba berkonsentrasi, menajamkan mata batin, memejamkan mata, memohon petunjuk Sang Maha Kuasa. Tapi tak seperti kemarin. Kali ini aku mampu melihat melalui mata batin dengan sangat mudah. Tak ada kesulitan berarti aku jadi curiga. Jangan-jangan kemarin itu adalah Mayang Kemuning yang sengaja menghalangi pandangan batinku. Gadis yang cemburu bisa melakukan apa saja. Kini dalam semedi, aku mulai mendapat beberapa gambaran seorang lelaki nampak bersila di hadapan sebuah dupa dan sesaji. Dia nampak fokus memejamkan mata sambil terus mulutnya berkomat-kamit merapalkan sesuatu. Tak lama kemudian, muncul banyak sekali sosok aneh bertubuh kerdil di hadapannya, masing-masing datang dengan membawa kantung buntalan, lalu menyerahkan kepada lelaki itu. Aku terperanjat ketika isi buntalan itu dibuka. Uang, ya, buntalan itu berisi uang yang jumlahnya sangat banyak. Lelaki itu sangat kegirangan, tapi makhluk-makhluk kerdil itu meminta tumbal sebagai imbalannya, dan lelaki itu menyanggupi. Biadab. Aku terbakar api amarah. Sudah terlalu sering hal seperti ini kutemui, menukar nyawa hanya untuk kekayaan duniawi. Di pagi harinya, seseorang mengetuk pintu kontrakanku. Nampak seorang lelaki setengah tua, tapi aku seperti pernah melihatnya. Kupersilakan dia duduk, kemudian ia mulai memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Sularso. Saya Padenya Indah, ucapnya sambil mengulurkan jabatan tangan. Maaf Pade, ada perlu apa sampai Pade datang ke sini? Tanyaku yang terheran-heran. Saya tahu siapa dirimu dan saya butuh pertolonganmu, jawab lelaki itu yang membuatku malah semakin bingung. Maaf Pade, saya tidak mengerti apa maksud Pade. Aku membalas dengan wajah menduga-duga. Lalu Pade Sularso menceritakan tentang maksud ucapannya. Waktu kamu datang ke rumah Indah, sebenarnya saya ada di sana dan saya merasakan sesuatu yang berbeda dari dirimu, ucapnya memulai penjelasan. Kamu bisa melihat buto hijau itu kan? Tanya Pade Sularso hingga membuatku terperanjat. Bagaimana Pade bisa tahu? Balasku dengan nada menyelidik. Ia hanya tersenyum lalu memberikan jawaban yang membuatku semakin tercengang. Buto hijau itu adalah makhluk suruhanku. Dia kutugaskan untuk menjaga Indah dan tidak sembarangan orang yang mampu melihatnya. Ya ampun, jadi buto hijau itu justru untuk melindungi Indah. Tapi apa maksud Pade sampai mengirim makhluk itu untuk menjaga Indah? Menjaga dari apa? Tanyaku lagi. Saya menjaga Indah dari incaran adik saya sendiri, bapaknya Indah. Dia telah bersekutu dengan iblis demi mencari kekayaan dan ingin menjadikan anaknya sendiri sebagai tumbal. Jelasnya panjang lebar. Aku kembali terkejut. Tak kuduga ternyata bapaknya Indah tega berbuat sekeji itu. Teringat hasil semediku semalam. Rupanya yang kulihat
adalah bapaknya Indah, pantas saja wajahnya sangat mirip dengan Pade Sularso. Dulu, waktu Indah masih kecil, mereka sekeluarga hidup miskin. Berkali-kali Wardiman, bapaknya Indah, meminta petunjuk pada saya untuk cara cepat menjadi kaya, tapi selalu saya tolak. Pade Sularso lanjut bercerita. Dia tahu kalau aku pernah menghabiskan masa mudaku untuk menuntut ilmu kebatinan. Aku sering bertapa dan semedi di tempat-tempat keramat, tapi aku tidak akan pernah mau menjerumuskan adikku sendiri. Maka dari itu aku menolak. Tambah Pade Sularso lagi. Lalu apa yang terjadi, Pade? Tanyaku tak sabar menunggu kelanjutan kisahnya. Akhirnya Wardiman pergi mencari jalannya sendiri. Dia terus mencari berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan, hingga menelantarkan anak dan istrinya. Sambung Pade Sularso lagi. Lalu karena tak tahan, akhirnya ibunya Indah minta pisah, lalu membawa Indah pergi bersamanya. Tapi belakangan ini, aku mulai merasakan kalau ada sesuatu yang lain setiap kali aku berkunjung ke rumah Indah. Lalu aku coba mencari tahu. Dan ternyata bapaknya Indah sudah menemukan apa yang dia cari, kemudian mengincar Indah untuk dijadikan tumbal. Betul begitu, ucapku menyambung cerita dari Pade Sularso. Tepat, rupanya dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya, dan kini Indah ada dalam bahaya, sahut Pade Sularso. Dia nampak serius lalu kembali berucap sambil memegang pundakku. Maka dari itu, ketika kamu datang, saya merasakan satu kekuatan besar dalam dirimu, dan saya meminta kamu mau membantu menjaga Indah, ucapnya pelan. Menurut perkiraanku, tidak lama lagi Wardiman akan melaksanakan niatnya. Maka saya memohon padamu, tolong jaga Indah, sambungnya lagi dengan nada memelas. Lalu tiba-tiba saja terdengar handphone dari Pade Sularso berdering. Lelaki itu tampak terkejut dan panik saat berbicara dengan seseorang di seberang sana. Gawat, gawat Nak Yuda, Indah hilang. Barusan ibunya telepon, Indah ndak ada di rumah, ujar Pade Sularso sesaat setelah mematikan handphone. Akhirnya kami bergegas menuju ke rumah Indah. Sesampainya di sana, kami langsung disambut oleh tangisan ibu Indah yang pecah di hadapan Pade Sularso. Ya ampun Mas Larso, iki piye to Mas? Indah hilang, ujarnya sambil terisak-isak. Pade Sularso coba menenangkan ibu Indah yang nampak sangat terpukul. Aku tertegun, tapi kemudian aku merasa ada sesuatu yang lain di rumah ini. Ibu, Pade, izinkan saya untuk bersemedi di rumah ini. Semoga Indah bisa cepat ditemukan, ucapku memohon izin. Mereka pun mengizinkan. Lalu aku dibawa ke dalam kamar Indah. Aura gaib begitu terasa di dalam kamar ini. Aku langsung duduk bersila, memejamkan mata, menajamkan mata batin, memohon petunjuk pada Sang Maha Kuasa. Dalam semediku masih terasa sisa-sisa pertempuran gaib di kamar ini. Rupanya bapaknya Indah menggerakkan sejumlah makhluk gaib untuk bisa mengalahkan makhluk buto ijo suruhan Pade Sularso dan membawa Indah pergi. Kemudian aku ditunjukkan sebuah penglihatan akan sebuah gua kecil berlumut di tengah hutan dekat dua pohon randu besar yang berjajar. Indah dan bapaknya nampak ada di sana. Selanjutnya cepat-cepat ku akhiri semedi lalu menceritakan apa yang barusan aku lihat kepada Pade Sularso. Lelaki itu nampak geram, kemudian berucap marah. Kurang ajar, sudah gila dia rupanya. Ayo Nak Yuda, saya tahu di mana tempat yang barusan kamu ceritakan. Semoga belum terlambat. Akhirnya kami pun pergi menuju sebuah lokasi yang letaknya lumayan jauh di perbatasan wilayah, membutuhkan waktu beberapa jam untuk sampai ke tempat itu. Setibanya di sana, Pade Sularso segera mengajakku masuk ke dalam hutan kecil yang nampak angker, ditambah hari yang sudah menjelang sore membuat suasana hutan makin mencekam. Akhirnya kami sampai pada tujuan kami, sebuah gua kecil yang tertutup semak belukar hebat. Di dekatnya nampak dua buah pohon randu besar yang berdiri berjajar bagaikan pintu gerbang. Aura gaib dan jahat amat terasa dari dalam gua dan sekitaran. Pade Sularso rupanya juga merasakan lelaki itu nampak siaga. Kemudian ia berteriak lantang, "Man, Wardiman, keluar kamu.
Namun tak ada jawaban, tapi kemudian terdengar suara langkah kaki dari dalam gua makin lama semakin mendekat. Akhirnya muncul seorang laki-laki kurus berkulit hitam berkumis tebal sambil membawa sebilah keris di tangannya. Mas Larso, mau apa kamu kesini? Lebih baik kamu pulang saja. Jangan campuri urusanku, ucap lelaki itu sambil mengacu-ngacukan kerisnya. Wardiman, sudah gila kamu ya? Anak sendiri mau kamu jadikan tumbal. Cepat lepaskan Indah, atau kamu terima akibatnya, balas Pade Sularso tak kalah galak. Lelaki itu yang rupanya adalah Wardiman, bapaknya Indah, nampak menyeringai sinis menatap kami berdua. Pade Sularso bersiaga sambil berbisik ke arahku. Nah yaudah, biar dia jadi urusanku. Lebih baik kamu cepat masuk ke dalam gua dan segera bawa Indah pergi dari sini, ucapnya lirih. Aku mengangguk setuju, tapi belum sempat kami bergerak, Wardiman tiba-tiba saja merangsak menyerang dengan keris terhunus. Aku dan Pade Sularso langsung cepat menghindar. Terasa ada satu kekuatan besar ketika keris itu berkelebat cepat menyerang kami. Pade Sularso siap untuk membalas sambil berteriak, ayo cepat masuk dan bawa Indah pergi, biar keparat ini aku yang meladeni, ucapnya sambil melakukan gerakan memukul. Aku paham, lalu berniat segera masuk ke dalam gua, tapi belum sempat aku melangkah, tiba-tiba saja muncul sesuatu dari dalam gua. Sosok kecil bertelinga lancip dengan kepala botak licin, matanya besar, ada taring kecil di sudut bibirnya, dan hanya mengenakan sebentuk kain penutup seperti popok. Jumlah mereka banyak sekali, berhamburan keluar langsung memenuhi area mulut gua, menyeramkan. Tapi aku sudah siap dengan ilmu pelindung raga dan pukulan pemusnah di kedua tanganku. Dan ketika puluhan makhluk itu mulai berlompatan menyerang, segera ku hantamkan kedua tanganku dengan membabi buta. Beberapa makhluk itu terpental lalu meraung keras, sementara belasan lainnya nampak tertahan gerakannya karena terhalang ilmu pelindung raga. Sebentar saja seluruh makhluk kerdil itu porak-poranda terkena seranganku. Tapi ini yang aneh, makhluk-makhluk itu seperti tak habis-habisnya berdatangan, gugur satu tumbuh seribu, hingga akhirnya lama-kelamaan tenagaku mulai habis terkuras. Aku mungkin butuh sedikit bantuan, tapi saat kulirik Pade Sularso yang sedang sibuk meladeni Wardiman, nampaknya aku tak bisa mengharap bantuan darinya. Lalu aku teringat sesuatu. Mungkin aku bisa coba minta bantuan dia. Aku mau tahu sehebat apa dia di luar kandang, batinku berucap. Akhirnya aku melompat agak menjauh. Makhluk-makhluk itu kelihatan makin beringas. Mereka segera memburu ke arahku. Waktuku sempit, segera keusap cincin berbatu merah yang melingkar di jari tanganku sambil berbisik, Kiloreng, aku butuh bantuanmu. Ajaib, tiba-tiba saja terdengar auman keras dari dalam rapatnya hutan. Lalu muncul sosok harimau besar dengan mata menyala terang dan wajah yang garang. Tanpa diperintah, Kiloreng langsung menerkam-menerjang ke arah kerumunan makhluk-makhluk kerdil yang sesaat lagi tiba ke arahku. Sebentar saja langsung terjadi pergumulan antara dua jenis makhluk gaib itu. Agak sedikit lucu, bagaikan kucing besar yang sedang bermain-main dengan puluhan anak kecil. Kiloreng kini sibuk meladeni kumpulan bocah mainan barunya, sedangkan Pade Sularso nampak masih gagah bertarung berjurus-jurus dengan Wardiman. Ini adalah kesempatanku untuk masuk ke dalam gua. Aku berlari masuk tanpa halangan berarti. Beberapa makhluk kerdil yang coba menghalangi langsung terpental terpelanting saat ku tendang. Akhirnya aku bisa masuk ke dalam gua. Suasana terasa lembab dan suram, tercium aroma kemenyan yang sangat menyengat. Tapi kemudian aku tersentak melihat pemandangan aneh yang ada di dalam gua. Indah nampak sedang duduk bersimpu sambil memangku satu makhluk mirip bocah-bocah kerdil tadi, tapi yang ini lain. Makhluk yang satu ini jauh lebih besar, seumpama yang tadi bocah, yang ini mungkin remaja, tapi sepertinya dia berjenis kelamin perempuan. Nampak dari rambutnya yang panjang dan kasar serta payudara kecil di dadanya. Tapi makhluk dalam pangkuan Indah seperti tak peduli akan kehadiranku. Dia terus asyik bermanja-manja dengan Indah. Indah pun meladeni bagaikan ibu dan anak.
Aku segera mendekat, tapi harus tetap waspada. Sepertinya makhluk yang satu ini punya kemampuan lebih dibandingkan adik-adiknya. Dan benar saja, baru selangkah maju, makhluk itu langsung melirik ke arahku dengan pandangan tak senang. Dia langsung turun dari pangkuan indah yang nampak terpaku dengan tatapan mata yang kosong. Kini, makhluk itu membungkuk seperti binatang yang siap menerkam, menyeringai, memperlihatkan barisan giginya yang runcing. Aku tak mau buang-buang waktu, tak perlu menunggu diserang, langsung kulayangkan tinju ke arah makhluk aneh itu. Makhluk itu tak sempat menghindar, ia langsung meraung keras, terpental membentur dinding gua berlumut. Tapi dia langsung cepat berdiri. Sial, pukulan segitu hebat tak mampu melukainya. Makhluk ini benar-benar lebih kuat dari adik-adiknya tadi. Tiba-tiba saja dia menjerit melengking, memekakan telinga. Dilanjutkan dengan adegan yang sangat tak disangka-sangka. Tubuhnya nampak bergetar. Lalu dengan sangat aneh, tubuhnya seperti membelah diri menjadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan. Gila, kini ruang gua yang sempit itu telah dipenuhi oleh belasan makhluk yang serupa. Pantas saja mereka tak habis-habis kalau ternyata caranya seperti ini. Aku harus pancing makhluk-makhluk sialan ini keluar gua. Aku tak mungkin bertarung di sini. Indah bisa terluka nantinya. Batinku berucap. Aku berbalik dan bergegas keluar dari gua. Kulirik ke belakang. Ternyata makhluk-makhluk serupa itu langsung memburuku, mengikuti keluar. Bagus. Sesampainya di luar, suasana nampak gelap. Rupanya sudah malam. Aku sampai tidak menyadarinya. Tapi saat kuperhatikan, ternyata kini situasi sudah berubah. Pade Sularso nampak terbaring sambil meringis memegangi dada, sementara Wardiman nampak tersenyum sinis di dekatnya. Sedangkan Kiloreng, ia nampak tenggelam dalam tumpukan makhluk-makhluk kerdil yang mengerubukinya. Hingga harimau jadi-jadian itu hanya terlihat ekornya saja. Gawat. Sedangkan kini aku berada di tengah-tengah lingkaran, dikelilingi makhluk-makhluk berbentuk serupa siap menerkam dan mengoyak dengan giginya yang tajam. Aku menghela nafas dalam-dalam. Cuma ada satu jalan agar semua dapat kuatasi dengan cepat. Tapi sebenarnya aku enggan mengubah diri ke dalam wujud ularku. Bagaimana aku bisa lepas dari pengaruh iblis itu kalau aku masih saja terus mengandalkannya? Tapi apa boleh buat, tak ada cara lain. Ada dua nyawa yang kini harus kuselamatkan, nyawa Indah dan juga Pade Sularso. Ku pejamkan mata. Perlahan ada hawa panas menjalar ke seluruh tubuh. Kemudian aku berteriak keras. Tubuhku perlahan berubah. Seluruh kulitku muncul sisik-sisik ular berwarna kemasan. Mataku merah menyala, lidahku menjulur panjang dengan ujung yang terbelah. Pade Sularso dan Wardiman langsung menengok saking terkejut. Lalu keduanya nampak melongo kala melihat diriku yang kini telah berubah, tapi tidak dengan makhluk-makhluk yang sejak tadi mengelilingiku. Mereka secara serentak langsung melompat menerjang sambil menyeringai. Tapi tak masalah, sekejap mata seluruh makhluk-makhluk itu habis terhempas gelombang pukulanku yang dahsyat, musnah, terbakar menjadi abu. Adik-adiknya yang sedang mengerubungi Kiloreng nampak terkejut. Mereka menjerit melengking persis seperti yang dilakukan kakaknya tadi. Tapi tiba-tiba saja jumlah mereka berkurang drastis. Rupanya kemampuan mereka memperbanyak diri itu berasal dari sang kakak, sehingga ketika sang kakak musnah, hasil duplikatnya pun ikut musnah. Dan kini jumlah mereka hanya sekitar puluhan saja. Sepertinya inilah jumlah mereka yang sebenarnya. Sebagian dari mereka langsung melompat memburu ke arahku. Tapi nasib mereka sama seperti kakaknya, terbakar menjadi abu saat terkena pukulan. Aku langsung memburu sisanya yang masih mengerubungi Kiloreng. Tapi rupanya makhluk kerdil itu ciut juga nyalinya. Mereka langsung kabur berlarian terbirit-birit dan hilang ditelan kegelapan hutan. Kiloreng yang nampak kelelahan dan terluka masih sempat menunduk memberikan hormat ke arahku. Kemudian harimau jadi-jadian itu melompat pergi dan hilang masuk ke dalam hutan. Kini tinggal Wardiman dan Pade Sularso. Keduanya nampak ketakutan saat aku datang mendekat sambil mendesis-desiskan lidahku yang bercabang. Tapi memang benar kata Pade Sularso, Wardiman sudah gila. Dia nekat melompat dan menyerang ke arahku dengan keris terhunus di tangan. Dan hasilnya sudah bisa ditebak. Kerisnya patah saat berbenturan dengan sisik emasku yang sekeras baja. Lelaki itu pun terpelanting ketika coba menyerangku dengan tangan kosong. Memang sudah hilang akal dia.
Diserang seperti itu, aku sangat marah. Setengah mati aku coba meredam emosi, tapi tak bisa. Pengaruh iblis sangat kuat. Bila aku ada dalam wujud siluman ini, akhirnya dengan satu kibasan tangan saja, Wardiman langsung terjengkang lalu kelojotan. Dengan tubuh membiru dan mulut berbusa, meregang nyawa keracunan. Padi Sularso ketakutan melihat adiknya terbujur kaku di hadapannya. Dia berangsur-angsur mundur sambil memanggil terbata-bata. Yuda, panggilnya pelan. Suara panggilan Padi Sularso seperti menyadarkanku. Lalu ku coba untuk menguasai diri. Ku ambil posisi duduk bersila, ku atur nafas, mencoba mengembalikan wujudku seperti semula. Perlahan sisik emas di sekujur tubuhku menghilang. Ada hawa dingin di sekitaran pusarku, pertanda aku telah normal kembali. Kini aku telah kembali ke wujud manusia. Tapi Padi Sularso masih ragu, tak berani mendekat. Aku segera bangkit, mendekati Padi Sularso sambil mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Padi Sularso masih nampak ragu, tapi akhirnya menyambut uluran tanganku sambil bertanya lirih. Yuda, ini benar kamu? Aku tersenyum sambil menjawab. Ya Pade, ayo kita bawa pulang Indah sekarang, ucapku coba menenangkan. Pada akhirnya Indah pun kami bawa keluar dari dalam gua. Kemudian gua itu kami hancurkan agar tak ada lagi orang yang mengikuti jejak sesat dari Wardiman dan makhluk-makhluk kerdil yang kabur tadi tak kembali bersarang. Akhirnya Indah berhasil kami bawa pulang. Ibunya sangat bahagia melihat anaknya pulang dengan kondisi baik-baik saja. Indah nampak terpukul begitu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia juga lega karena dirinya sudah terbebas dari mara bahaya. Aku dan Padi Sularso sengaja bertahan sejenak di rumah Indah, berjaga-jaga. Bila mana ada gangguan susulan, kami duduk-duduk di teras. Sementara Indah, dia sedang beristirahat di kamar ditemani ibunya. Terima kasih Nayuda. Kalau tidak ada Nayuda, kami tidak bisa membayangkan bagaimana nasib Indah. Ucap lelaki itu pelan. Dia nampak jadi sedikit segan setelah melihat sepak terjangku di hutan tadi. Membuatku jadi merasa tak enak. Sama-sama Pade. Mudah-mudahan mulai saat ini Indah beserta ibunya sudah aman dan tidak ada lagi yang mengganggunya. Aku membalas sambil tersenyum. Maaf, jika aku boleh bertanya, itu tadi Nak Yuda pakai ilmu apa? Dahsyat sekali, pujinya sambil geleng-geleng kepala. Itu ilmu setan Pade. Itu adalah ilmu warisan dari bapak saya, jawabku sekenanya. Sebenarnya saya enggan menggunakan ilmu seperti itu, tapi bila keadaan mendesak, apa boleh buat, sambungku lagi. Oh begitu. Tapi jujur, seumur-umur aku malang melintang di dunia kebatinan. Baru kali ini aku melihat ilmu sedahsyat itu, luar biasa. Pujinya lagi. Aku hanya bisa tersenyum kecil sambil membatin. Belum tahu saja dia, itu belum seberapa, ucapku dalam hati sedikit sombong. Tapi itu tadi makhluk apa Pade? Baru kali ini saya melihat makhluk seperti itu, tanyaku coba mengalihkan pembicaraan. Wah, itu tadi adalah makhluk-makhluk yang biasa dipelihara untuk pesugihan, sejenis tuyul. Tapi yang ini jauh lebih berbahaya. Aku mengangguk-angguk faham dan lanjut bertanya. Lalu, kenapa harus menubalkan Indah? Apa gadis itu akan dibunuh, lalu diumpankan kepada makhluk-makhluk itu untuk dimangsa? Padi Sularso menggeleng keras lalu kembali menjelaskan. Bukan untuk dibunuh. Makhluk-makhluk itu meminta disusui sebagai imbalan atas harta yang mereka berikan. Nah, Wardiman ingin menjadikan Indah sebagai ibu susu dari mereka. Aku terkejut, gila. Tak dapat terbayangkan Indah harus menyusui begitu banyak makhluk kerdil menyeramkan tadi, apalagi kakaknya. Loh, tapi kan Indah masih gadis Pade. Mana mungkin dia memiliki air susu? Tanyaku lagi tanda belum paham. Tidak masalah, karena yang dihisap oleh makhluk-makhluk itu bukanlah air susu, melainkan darah, balas Padi Sularso serius. Pesugihan edan. Indah lama-lama bisa mati kalau dihisap darahnya oleh makhluk-makhluk menyeramkan itu, balasku tercengang. Ya, begitulah. Pesugihan model begitu
Memang syaratnya seperti itu. Mereka minta istri atau anak perempuan untuk dijadikan ibu susu. Jelas Pade Sularso lagi. Wardiman tak bisa mengorbankan ibunya Indah karena dia sudah bukan istrinya lagi. Jadi hanya Indahlah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk dijadikan tumbal, sambung Pade Sularso. Aku banyak tahu hal-hal seperti ini waktu aku masih getol meminta ilmu kebatinan dari berbagai macam guru semasa muda dulu. Ada yang ilmu putih, ada pula yang hitam, sambungnya lagi. Aku juga dulu hampir saja tergoda dan terjerumus. Tapi Tuhan masih melindungiku. Ucap Pade Sularso lirih. Aku mengangguk-angguk tanda telah paham. Akhirnya setelah merasa situasi aman, aku pun pamit. Ibu Ida tak henti-hentinya berterima kasih padaku hingga makin membuatku bertambah canggung. Beberapa hari berikutnya, kembali saat situasi jam makan siang di pabrik, waktunya rehat sejenak sambil bersenda gurau dengan teman-temanku. Dan untuk kesekian kalinya, nampak Indah yang sudah mulai masuk kerja datang mendekat. Mas Yuda, ini ada titipan makanan dari ibu. Sekalian ada 1 kotak lagi untuk dibawa pulang, ucap Ida sambil menyerahkan 2 kotak yang berisi makanan. Tapi kali ini gadis itu tak lagi menunduk malu. Dia sapa semua teman-temanku sambil terus mengumbar senyuman manis. Sebaliknya, semua teman-temanku yang biasanya berisik kini malah berbalik diam, terheran-heran melihat perubahan sikap Indah yang drastis. Aku jadi geli sendiri melihat semua itu. Tapi tiba-tiba saja aku merasakan kehadiran sesuatu. Samar-samar terlihat ada sosok yang berdiri di belakang Indah. Apa mungkin itu adalah Buto Ijo sang penjaga itu? Kembali kuperhatikan dengan lebih fokus, menajamkan mata batin, dan ternyata astaga, ada mayang kemuning berdiri di situ bertolak pinggang sambil melotot marah ke arahku. Mati aku. Jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Setengah jam lagi waktunya pulang. Aku sedang menuntaskan pekerjaanku saat Budi datang mendekat. Yud, dipanggil Pak Yanto. Teriaknya di tengah-tengah bisingan mesin pabrik. Hah, Pak Yanto, ada apa? Jawabku. Budi cuma mengangkat kedua bahu, tanda tak tahu, lalu berbalik pergi meninggalkanku. Segera ku tinggalkan pekerjaanku dan langsung menuju ruang kerja Pak Yanto, sang manajer pabrik. Permisi Pak, ucapku sopan sambil mengetuk pintu. Masuk. Terdengar suara Pak Yanto menjawab dari dalam. Aku lalu membuka pintu. Nampak di dalam Pak Yanto sedang duduk berhadap-hadapan dengan seorang gadis cantik keturunan Tionghoa. Silakan duduk Ida, ucap Pak Yanto mempersilakanku duduk di samping gadis itu. Mbak Erlin, perkenalkan, ini yang namanya Yuda, ujar Pak Yanto kepada gadis itu. Erlin, ucap gadis itu menyodorkan jabatan tangan. Yuda, aku menyambut uluran tangannya, balas memperkenalkan diri. Jadi begini Yud, Mbak Erlin ini adalah anak dari Pak Hermawan, pemilik pabrik ini, dan dia butuh bantuanmu. Jelas Pak Yanto. Bantuan? Bantuan apa ya Pak? Jawabku singkat. Biar Mbak Erlin saja yang menjelaskan. Silakan Mbak, balas Pak Yanto. Jadi begini Mas Yuda, sudah beberapa hari ini Mami sakit. Jelas Erlin serius. Sakit? Lalu apa hubungannya dengan saya? Balasku tak mengerti. Mami mengalami sakit yang tidak wajar, sambung Erlin. Tidak wajar? Tidak wajar bagaimana? Jawabku penasaran. Erlin seperti ragu-ragu. Dia sempat melirik Pak Yanto, lalu celingak-celinguk seolah ingin memastikan tak ada yang mendengar. Mami seperti orang kesurupan, jawab Erlin setengah berbisik. Ya ampun, serius Mbak? Kok bisa ya? Sautku kaget. Itulah, makanya saya minta tolong sama Mas Yuda. Soalnya saya dapat info dari Pak Yanto kalau Mas Yuda dulu pernah menyembuhkan karyawan yang kesurupan massal. Jawab Erlin lagi. Ya betul Yud, kemarin itu saya sudah ke rumah Pak Hermawan. Dan saya saat melihat kondisi Bu Susan, memang sepertinya beliau itu kesurupan. Jelas Pak Yanto menambahkan. Begitu, lalu kapan saya bisa ke sana? Tanyaku lagi. Sekarang saja kalau bisa, saut Erlin. Baik kalau begitu, jawabku.
Akhirnya, saat itu juga Erlin langsung membawaku pergi menuju ke rumahnya. Dalam perjalanan, aku hanya diam di samping Erlin yang berada di balik setir mobilnya. Lalu, ku coba berbahasa basi, bertanya untuk mencairkan suasana. Maaf mbak, sudah berapa lama ya mami mbak Erlin seperti itu? Duh, jangan panggil mbak dong. Saya berasa tua deh jadinya. Panggil Erlin aja ya, balas saya sambil tersenyum. Maaf mbak, Erlin, kalau begitu panggil saya Yuda saja ya. Nggak usah pakai mas juga, sautku lagi. Sejak 3 hari yang lalu, awalnya mami demam. Tapi saat mau dibawa ke rumah sakit kok tiba-tiba mami bertingkah aneh. Jerit-jerit nggak karuan. Jelas Erlin. Apa sudah coba panggil paranormal? Tanyaku lagi. Belum, soalnya papiku nggak percaya yang begituan. Awalnya juga dia keberatan waktu Pak Yanto menyarankan agar mengajak kamu ke rumah. Tapi melihat kondisi mami yang makin parah, dia berubah pikiran deh, balas Erlin. Akhirnya, kami berdua tiba di depan gerbang sebuah rumah megah. Lalu datanglah seorang wanita tua membukakan pintu pagar. Mbak Jira, papi sudah pulang? Tanya Erlin sesaat setelah kami turun dari mobil. Sudah non, ada di dalam kamar. Ada Mas Steven juga, jawab wanita tua itu sambil melirik ke arahku. Steven, ngapain sih dia kesini? Ayo yuk, kita langsung masuk aja, ajak Erlin. Lalu, aku diajak masuk ke dalam rumah megah itu, rumah yang sangat besar dengan pilar-pilar tinggi berisikan perabotan mewah yang mahal dan modern. Tapi baru sebentar saja aku menginjakkan kaki di rumah ini, langsung terasa hawa gaib yang amat kuat. Aku diantar sampai ke depan pintu sebuah kamar besar. Ini kamarnya, masuk, ucap Erlin. Lalu Erlin membuka pintu dan langsung tercium bau tak mengenakan menyengat hidung. Di dalam kamar, kulihat seorang wanita terbaring dengan kedua tangan membentang terikat di atas ranjang. Di sebelahnya duduk seorang pria gemuk setengah baya keturunan Tionghoa menatap ke arah wanita itu dengan pandangan cemas. Di samping pria itu berdiri seorang pemuda sipit yang langsung memandang sinis ke arahku. Papi, ini sudah datang, ucap Erlin sambil mendekat ke arah pria gemuk yang ternyata itu adalah Pak Hermawan, bos pemilik pabrik. Dia langsung berdiri, lalu melangkah mendekat ke arahku. Sejenak dia memperhatikanku dari atas kepala sampai ke kaki. Jadi kamu Yuda, yang katanya dukun itu? Tanya Pak Hermawan dengan nada suara menyelidik. Maaf Pak, saya bukan dukun. Saya cuma kebetulan sedikit paham masalah gaib, jawabku meluruskan. Sedikit paham. Kalau cuma mau coba-coba, mending kamu pulang aja deh. Tante Susan itu bukan kelinci percobaan, ucap si pemuda sipit dengan nada yang ketus. Steven, hardik Erlin sambil mendelik. Dia nampaknya tak suka dengan sikap pemuda yang bernama Steven tadi. Steven mendengus kesal, lalu menepi sambil terus menatap sinis padaku. Itu Yud, mami sengaja diikat karena dia sering ngamuk-ngamuk sambil ngoceh gak karuan, jelas Erlin. Aku melangkah mendekat, lalu menatap ke arah Bu Susan yang tidur terikat di ranjang. Di sini, aku mulai merasakan sesuatu. Tiba-tiba saja dia terbangun langsung melotot, kemudian dia tertawa cekikikan, lalu meronta-ronta di atas ranjang. Erlin dan Pak Hermawan mundur ketakutan. Steven sedikit sok berani, tapi perlahan-lahan akhirnya ia mundur juga. Busan bangkit, lalu berlutut di atas kasur. Dia ingin maju ke arahku, tapi gerakannya tertahan karena terikat. Hei, kamu siapa? Mendadak dia berbicara dengan suara berat dan parau, lalu menyeringai sambil menggoyang-goyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Aku paham situasi seperti ini. Dia jelas kesurupan, terlihat dari sikapnya yang aneh. Sejenak ku pejamkan mata, menajamkan mata batin, memohon petunjuk Sang Maha Kuasa. Lalu saat ku buka mata, astaga, melalui mata batinku, kini aku berhadapan dengan sosok nenek-nenek bertubuh penuh koreng dengan rambut acak-acakan dan baju kumal compang-camping. Pergi kamu dari sini. Jangan ganggu keluarga ini, bentakku pada sosok nenek itu. Dia malah tertawa dengan suara serak dan berat, lalu meronta memaksa maju menyerang. Maaf,
Boleh saya minta air putih? Ucapku kepada Erlin. Segera Erlin memberikan apa yang ku minta. Lalu sebentar aku berkomat kamit di bibir gelas. Kemudian ku semburkan ke arah nenek itu. Dia meraung keras ketika air putih menyentuh tubuhnya hingga membuat kulitnya melepuh. Lalu ku susul dengan memegang dahinya. Sosok nenek itu menjerit lalu hilang, meninggalkan tubuh Bu Susan yang langsung terkulai lemas. Mami, serentak Pak Hermawan dan Erlin berteriak kaget namun belum berani mendekat. Aku sapu wajah, kaki dan juga tangan Bu Susan dengan sisa air putih dalam gelas. Tak lama kemudian ia pun sadar. Papi, Erlin, Bu Susan memanggil lemah. Ya ampun Mami, syukur Mami sudah sadar, teriak Erlin kegirangan dan langsung memeluk Bu Susan. Alhamdulillah, ucapku bersyukur melihat Bu Susan kini baik-baik saja. Lalu Erlin segera melepaskan tali yang mengikat kedua tangan Bu Susan, kemudian membantunya berbaring. Mami nggak apa-apa, tanya Pak Hermawan memastikan. Badan Mami sakit semua, Pi, keluh Bu Susan. Pak Hermawan tersenyum lega kala mendengar istrinya berbicara dengan suara yang normal. Yuda, apa selanjutnya Mami akan baik-baik saja? Tanya Erlin sambil memijat-mijat tangan Bu Susan. Insya Allah, mungkin dalam beberapa hari Bu Susan akan merasakan nyeri di sekujur tubuh, tapi beliau akan berangsur pulih. Aku coba menjelaskan lalu Pak Hermawan mengajakku keluar kamar menuju ruang tamu diikuti Steven yang mengekor di belakang kami. Yuda, terima kasih ya. Maaf kalau tadi saya kurang ramah, ucap Pak Hermawan sambil menyodorkan jabatan tangan. Gak apa-apa Pak, yang penting sekarang kan Bu Susan sudah pulih, balasku sambil melirik ke arah Steven yang berdiri di samping Pak Hermawan dengan tangan bersedekap bangku. Kemudian datang Lembo Jira membawakan air minum. Maaf, saya sampai lupa menyuguhkan minuman tadi. Ayo silakan, ucap Pak Hermawan yang kini berubah ramah. Terima kasih Pak, jawabku sambil meraih gelas berisikan teh manis di atas meja. Tapi belum sempat aku minum, mendadak aku merasakan kehadiran sesuatu, bukan hanya satu, tapi banyak. Tolong! Terdengar jeritan Erlin dari dalam kamar. Kami semua langsung berlari menuju kamar dan langsung terkejut melihat Erlin yang sedang dicekik oleh Bu Susan. Ya ampun Mami, teriak Pak Hermawan kaget langsung mencoba menolong Erlin. Brak! Pak Hermawan terlempar, terkena kibasan tangan kanan Bu Susan, sedangkan tangan kirinya masih mencekik leher Erlin. Steven tak berani mendekat, dia hanya berdiri mematung sambil menatap ngeri. Aku tak tinggal diam. Erlin dalam bahaya karena dengan mata batinku yang kulihat bukanlah Bu Susan, tapi sosok makhluk bertubuh hitam legam dengan kuku yang panjang. Langsung kurapalkan ilmu pemusnah dan segera kuhantamkan ke arah tubuhnya hingga cekikannya terlepas. Mundur, bahaya, Erlin, aku berteriak memperingatkan. Erlin pun langsung beringsut mundur ke arah Pak Hermawan yang masih meringis kesakitan. Hei, makhluk jelek, pergi dari sini, teriakku lantang. Tapi dia malah merangsek maju, coba mencekik leherku. Dengan gerakan berkelit, aku cengkram lengannya hingga makhluk itu meraung kesakitan. Dia menggeram, lalu kemudian musnah, menghilang meninggalkan tubuh Bu Susan yang langsung ambruk. Tapi di sini aku merasakan kehadiran makhluk lain. Dan benar saja, nampak sosok jin perempuan yang hinggap di atas langit-langit kamar sambil menjulurkan lidahnya yang panjang ke arahku. Ya ampun, dari mana semua makhluk ini berasal? Batinku heran. Tapi saat ku dekati jin perempuan itu, tiba-tiba saja dia menghilang begitu saja. Ada yang gak beres. Batinku membaca situasi. Pak, tolong bantu saya angkat Bu Susan, pintaku pada Pak Hermawan. Lalu kami angkat dan meletakkan tubuh Bu Susan yang tak sadarkan diri ke atas ranjang. Ini ada apa Yud? Tadi kamu bilang sudah aman, tanya Pak Hermawan khawatir. Maaf Pak, tapi ini sepertinya ada yang tidak beres. Nanti coba saya cari tahu, balasku coba menenangkan. Akhirnya Bu Susan aku pagari dengan ilmu pelindung raga agar tak lagi mendapat gangguan untuk beberapa lama. Aku masih berjaga-jaga di kamar, takut para demit itu muncul kembali. Setelah yakin semuanya aman, aku dan Pak Hermawan kembali keluar kamar, meninggalkan Bu Susan yang masih belum tersadar. Sebenarnya ada apa Yud? Tanya Pak Hermawan penasaran. Jadi begini Pak, Bu Susan mendapat gangguan dari beberapa makhluk, dan nampaknya
Mereka itu sengaja dikirim ke sini untuk mengganggu keluarga Bapak. Jawabku menjelaskan. Astaga, yakin kamu? Siapa yang mengirim? Balas Pak Hermawan bingung. Sementara saya belum tahu ini ulah siapa. Tapi untuk saat ini, Bu Susan sudah aman, saya jamin. Ucapku lagi. Akhirnya, untuk mencegah agar makhluk-makhluk itu tidak kembali lagi, sekeliling rumah Pak Hermawan kupasangi pagar gaib sebagai pelindung. Dan ketika hari semakin malam, aku pun berpamitan pulang sambil berpesan agar segera menghubungiku bila terjadi sesuatu. Erlin, kemari sebentar, panggil Pak Hermawan. Ya Pi, kenapa? Saut Erlin keluar dari kamar, diikuti Steven di belakangnya. Tolong antarkan Yuda pulang, pinta Pak Hermawan. Nggak perlu repot-repot Pak, saya bisa pulang sendiri. Jawabku spontan menolak. Nggak apa-apa kok, ayo, saut Erlin tersenyum, lalu mengajakku keluar dan masuk ke dalam mobil. Steven di sini nampak tidak suka. Dia berdiri teras sambil terus pasang wajah cemberut menatap mobil yang bergerak meninggalkan rumah. Makasih Yud, sudah mau menolong Mami, ucap Erlin memecahkan keningan di dalam mobil. Sama-sama. Mudah-mudahan Bu Susan segera pulih. Kamu sendiri gak apa-apa? Tadi kan sempat dicekik. Jawabku dengan senyuman. Gak apa-apa, cuma kaget aja sih. Tapi kalau nanti ada apa-apa, kamu siap bantu kan? Tanya Erlin lagi. Tentu saja. Tapi sepertinya pacar kamu tadi kurang suka ya kalau saya datang ke rumah. Sambungku lagi. Pacar? Siapa? Steven. Ya ampun, dia itu bukan pacarku. Steven itu anak Om Hendrik, teman bisnisnya Papi. Dia itu temanku sejak kecil, teman kuliah juga. Jawab Erlin panjang lebar. Tapi sepertinya dia suka sama kamu. Serasi kok, aku coba melempar canda. Gak, kita cuma temenan kok. Lagi pula kan aku gak terlalu suka sama sikap Steven yang angkuh. Mentang-mentang bapaknya kaya, dia itu suka ngeremehin orang. Saut Erlin lagi. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama ya kamu kerja di pabrik? Tanya Erlin coba mengganti topik. Kurang lebih hampir 3 tahun. Sautku pelan. Terus kamu kuliah di mana? Tanya Erlin lagi. Kuliah? Saya itu cuma anak kampung. Kuliahnya di hutan. Sautku tertawa geli. Erlin ikut tertawa renyah mendengar banyolanku. Akhirnya kami pun sampai persis di depan kontrakan. Kamu di sini tinggal sama siapa? Tanya Erlin melirik ke arah kontrakan. Sendiri, orang tempatnya sempit begitu, cuma cukup buat 1 orang aja. Jawabku sembari membuka sabuk pengaman. Terima kasih ya, sudah mau mengantar. Hati-hati di jalan, ucapku setelah turun dari mobil. Erlin mengangguk, tersenyum, lalu segera pergi memacu mobil. Tepat di tengah malam, aku langsung bertirakat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah Pak Hermawan. Dalam semediku, aku melihat seseorang sedang meletakkan beberapa bungkusan kecil dari kain putih di sejumlah tempat tersembunyi di rumah Pak Hermawan. Aku kaget begitu mengetahui siapa orang itu, tapi baru saja aku ingin menelusuri lebih jauh, tiba-tiba saja handphoneku berdering membuyarkan konsentrasi. Yuda, cepat kemari, Erlin kesurupan, ucap Hermawan dengan nada panik di seberang telepon sana. Aku mengiyakan, lalu bergegas kembali menuju ke rumah Pak Hermawan. Sesampainya di sana, aku langsung disambut oleh Pak Hermawan yang terlihat sangat ketakutan. Ada apa Pak? Tanyaku kepada lelaki itu. Tadi setelah pulang mengantar kamu, tiba-tiba saja Erlin bertingkah aneh. Dia ngoceh-ngoceh gak jelas, lalu ngamuk-ngamuk dan coba menyerang saya. Jelas Pak Hermawan. Ya ampun, sekarang dia ada di mana? Tanyaku cepat. Itu, dia saya kunci di kamarnya, saut Pak Hermawan lalu mengajakku ke kamar Erlin yang ada di lantai 2. Ketika pintu kamar dibuka, betapa terkejutnya kami saat melihat pemandangan yang ada di dalam kamar. Seluruh kamar nampak berantakan dan Erlin sedang hinggap di atas lemari sambil merunduk menyeringai dengan tatapan mata yang tajam. Bapak lebih baik tunggu di luar, pintaku pada Pak Hermawan. Setelah Pak Hermawan keluar, pintu segera ketutup. Erlin masih menatapku dari atas lemari sana. Aku pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapinya.
karena dari pandangan mata batinku, tubuh Erlin kini sedang dirasuki oleh sosok jin perempuan dengan lidah panjang menjulur, meneteskan air liur yang tanti. Tiba-tiba saja Erlin melompat turun ke lantai, lalu perlahan merayap, mendekat sambil menjulur-julurkan lidahnya. Aku tak mau membuang waktu, segera saja kulani dengan ilmu pemusnah yang sudah kupersiapkan sejak tadi. Sekali hantam, jin perempuan itu meraung keras, dan di hantaman yang kedua, jin itu kesakitan lalu pergi meninggalkan tubuh Erlin yang langsung ambruk ke lantai. Dengan cepat ku tangkap tubuh Erlin, tapi mendadak pintu kamar terbuka. Ngapain kamu? Cari-cari kesempatan ya? Muncul Steven di depan pintu, langsung masuk dan mendorongku yang sedang memeluk Erlin yang terkulai lemas. Diperlakukan seperti itu, emosiku langsung naik. Dua buah titik hitam di bawah pusarku mendadak terasa panas. Astagfirullah, sabar. Ucapku coba meredam emosi begitu merasakan hawa panas menjalar ke sekujur tubuh dan mulai tumbuh sisik emas di lenganku. Steven langsung mengangkat Erlin ke tempat tidur. Aku sedikit lega karena dia tak melihat perubahan yang sempat terjadi pada diriku. Erlin, ya ampun, muncul Pak Hermawan yang langsung mendekati anaknya yang tak sadarkan diri. Itu Om, tadi saya lihat dia peluk-peluk Erlin, teriak Steven sambil menunjuk-nunjuk ke arahku. Tampol jangan. Batinku menimbang-nimbang sambil menatap kesal ke arah Steven. Papi, terdengar suara Erlin memanggil pelan, rupanya dia sudah siuman. Kamu gak apa-apa, Lin? Tanya Steven coba cari muka. Erlin tak menjawab, dia langsung heran melihat aku ada di situ. Yuda, kok kamu bisa ada di sini? Ya, tadi papi yang telepon, minta Yuda kemari. Kamu itu tadi kesurupan, untung Yuda cepat datang. Jelas Pak Hermawan. Lalu tiba-tiba, duar! Terdengar suara ledakan dari luar rumah. Kami semua langsung terkaget. Tunggu di sini, jangan ada yang keluar. Pintaku kepada Pak Hermawan. Aku bergegas keluar kamar, tapi Steven mengikutiku dari belakang. Kamu mau ngapain? Tanyaku kesal. Awasin kamulah, jawabnya dengan nada sinis. Aku tak menghiraukannya, lalu segera turun ke bawah untuk memeriksa. Brak! Terdengar suara pintu digedor keras. Aku langsung menuju ke sana. Ketika sampai di depan pintu, aku mendengar suara-suara gaduh yang berasal dari halaman depan. Aku tak mau gegabah, coba ku intip dari jendela dan langsung terkejut. Astaga, kulihat di luar sana banyak sekali makhluk halus dengan berbagai macam bentuk dan rupa berjejal memenuhi area halaman depan rumah. Kenapa? Lihat apa kamu? Tanya Steven makin membuatku kesal. Steven, tolong bawa Ibu Susan ke kamar Erlin agar seluruh keluarga Pak Hermawan berkumpul menjadi satu. Jangan sampai terpisah, bahaya. Pintaku dengan nada sesopan mungkin. Wajahnya nampak tak suka kuperintahkan seperti itu, tapi akhirnya dia pergi menjemput Bu Susan dan langsung membawanya ke kamar Erlin. Brak! Suara gedoran pintu semakin keras. Para makhluk itu berusaha menembus pagar gaib yang tadi kupasang. Aku segera mempersiapkan diri, tapi belum apa-apa, Steven sudah kembali muncul di belakangku. Mau apa lagi sih? Kamu jaga keluarga Pak Hermawan aja. Ucapku makin kesal. Loh, kamu siapa ngatur-ngatur? Jawabnya ketus. Aku hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Lalu timbullah niat usilku untuk memberikannya pelajaran. Hei Steven, apa kamu mau aku transfer ilmu biar kamu bisa ikut bantu mengusir makhluk halus? Nanti Erlin pasti kagum sama kamu. Aku coba menawarkan. Memangnya bisa? Tanya Steven yang sepertinya tertarik. Bisa sekali, jawabku sambil menahan geli. Boleh, ucapnya antusias. Kemudian aku minta dia memejamkan mata, lalu kuusap kedua matanya sambil berkomat amit. Wajahnya nampak serius. Sekarang buka matamu. Aku sudah mentransfer ilmu yang paling canggih, ucapku sambil senyum-senyum sendiri. Steven membuka mata lalu tersenyum sumringah. Rasanya beda, ucap sambil petentengan, merasa seolah kini ia adalah seorang dukun yang sakti. Sekarang coba kamu lihat keluar sana, pintaku pada Steven.
Dia langsung mengintip dari jendela dan spontan terpekik. Astaga, itu apa? Teriaknya lalu cepat mundur ke belakang dengan wajah ketakutan. Aku setengah mati menahan tawa. Tanpa disadarinya, aku telah membuka indera keenamnya dan kini dapat melihat apa yang aku lihat. Dan itu langsung membuat wajahnya pucat seputih kapas. Steven makin ketakutan saat melihatku akan membuka pintu. Jangan dibuka. Gila kamu. Kamu apakan saya? Kamu apakan saya tadi? Ucapnya panik. Sudah, kamu diam saja di situ. Jawabku lalu membuka pintu dan berdiri di depannya. Steven langsung panik. Ia melompat ketakutan dan bersembunyi di balik sofa. Saat pintu terbuka, sekumpulan makhluk langsung menyerbu, tapi segera kuhalau dengan ilmu pukulan pemusnah. Seluruh makhluk itu langsung terbetal, tapi yang lainnya segera merangsek. Sebentar saja, aku sudah sibuk meladeni keroyokan makhluk-makhluk itu. Tanganku menghantam ke sana kemari, tapi aku makin kewalahan menghadang serbuan mereka yang menyerang secara bersamaan. Aku mulai terdesak mundur. Semua makhluk itu makin beringas. Aku khawatir kalau sampai mereka masuk, jiwa keluarga Pak Hermawan bisa terancam. Hanya ada satu jalan agar aku bisa menyelesaikan semua ini dengan cepat, tapi situasi tak memungkinkan karena aku lihat Steven yang mengintip dari balik sofa. Gimana ini? Bisa gawat kalau dia melihatku berubah wujud. Batinku menimbang-nimbang. Tapi apa boleh buat? Keselamatan keluarga Pak Hermawan jauh lebih penting. Masalah Steven akan tahu siapa diriku sebenarnya, itu urusan belakangan. Kupejamkan mata. Perlahan ada hawa panas mulai menjalar ke seluruh tubuh. Kemudian aku berteriak keras. Tubuhku perlahan berubah. Seluruh kulitku muncul sisik-sisik ular berwarna keemasan. Setan! Teriak Steven langsung lari terbirit-birit menuju kamar Erlin setelah melihatku berubah wujud menjadi siluman ular. Aku tidak memperdulikannya dan kini tujuanku hanya satu, melibas semua makhluk gaib yang ada di hadapanku. Langsung ku terjang kepungan makhluk-makhluk itu dengan membabi buta. Suara ledakan silih berganti seiring hancurnya para makhluk ketika satu persatu terkena pukulanku. Sebentar saja jumlah mereka berkurang drastis. Beberapa makhluk berwujud ular langsung menghilang ketika mereka tahu dengan siapa kini mereka berhadapan. Akhirnya, dalam waktu singkat, seluruh makhluk itu musnah, menyisakan diriku yang berdiri gagah di tengah arena dengan mata menyala dan lidah yang mendesis. Setelah melihat ada lagi yang tersisa, aku pun segera berubah wujud kembali menjadi manusia. Aku tak mau ambil resiko ada orang lain yang melihat. Bisa-bisa aku jadi tenar nantinya. Kini situasi berubah menjadi tenang. Aku segera menuju kamar Erlin untuk memastikan kalau mereka semua baik-baik saja. Tapi begitu pintu kamar dibuka, Steven langsung histeris sambil menunjuk ke arahku. Setan, jangan mendekat, pergi kamu! Teriaknya lalu bersembunyi meringkuk di samping ranjang. Semua yang ada di situ heran melihat tingkah Steven, terutama Pak Hermawan. Hei, Steven, kamu kenapa? Tanya Pak Hermawan bingung. Itu om, dia itu setan om, ucap Steven sambil menunjuk-nunjuk tanpa berani melihat. Aku yang sudah kesal sejak tadi langsung sekalian saja mendekatinya sambil menjulur-julurkan lidah dengan mata mendelik. Dia histeris lalu berlari berhamburan keluar kamar. Tak lama kemudian terdengar deru suara mobil yang dipacu dengan cepat meninggalkan rumah. Pak Hermawan kebingungan, ia pun langsung bertanya, Yuda, apa yang terjadi di luar? Tadi kami mendengar suara-suara ledakan, bagaimana situasinya? Pria itu bertanya panik. Tidak apa-apa pak, sudah aman. Semua yang mengganggu sudah pergi. Balasku coba menenangkan. Selanjutnya, aku segera menyusuri setiap sudut rumah, mencari bungkusan kain putih yang tersebar di beberapa titik. Pak Hermawan kaget begitu ia melihat apa yang sudah aku temukan. Itu apa? Tanya pria itu ketakutan. Ini adalah buhul yang sengaja ditanam sebagai media untuk mencelakakan keluarga bapak. Jawabku coba menjelaskan. Dia kembali tercengang ketika melihat isi bungkusan itu, sejumput tanah kuburan serta foto keluarganya yang terikat pada potongan tulang dilumuri darah yang telah mengering. Siapa orang yang berani menanam semua benda ini di rumahku? Tanya Pak Hermawan marah. Bojira pak, jawabku singkat. Hah? Serius kamu?
Kurang ajar, saut Pak Hermawan langsung bergegas mencari wanita tua itu di kamarnya, tapi dia tidak dapat menemukan wanita itu. Kamarnya telah kosong. Rupanya dia telah pergi. Wajah Pak Hermawan langsung merah menahan emosi. Selanjutnya aku kembali menyusuri setiap sudut rumah untuk menetralisir hawa jahat dan memastikan tak ada yang tertinggal. Dan kini aku bisa bernafas lega. Semuanya telah berakhir. Tadinya aku mau langsung pamit pulang, tapi ditahan oleh Pak Hermawan. Aku dipaksa menginap karena dia takut kalau makhluk-makhluk itu akan kembali lagi, dan aku pun terpaksa memenuhi permintaannya. Setelah memastikan kondisi Erlin dan Bu Susan baik-baik saja, Pak Hermawan nampak jauh lebih tenang. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Kini kami sedang berbincang di ruang tamu. Pak Hermawan terlihat lelah. Saya masih tidak percaya kalau Mbok Jirah ternyata yang melakukannya, ucap Pak Hermawan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Menurut saya, Mbok Jirah itu hanya orang suruhan, Pak. Sautku coba memberikan pendapat. Suruhan? Suruhan siapa? Apa kamu bisa cari tahu? Tanya Pak Hermawan penasaran. Maaf Pak, saya tidak bisa. Jawabku menolak secara halus. Aku sebenarnya bisa saja mencari tahu, tapi aku tak ingin semua ini menjadi dendam yang berkepanjangan. Biarlah nanti sang pelaku menerima karma dari perbuatannya. Di pagi harinya, Erlin terlihat sudah baikan. Bahkan dia sempat membuatkanku sarapan. Aku yang tak biasa sarapan di meja makan semewah itu jadi sedikit canggung. Makan menggunakan pisau dan garpu merupakan hal baru bagiku, yang biasa makan dengan tangan sambil petangkringan. Tapi ketika aku sedang kagok mengiris daging dengan pisau, tiba-tiba saja handphone Pak Hermawan berdering. Dia nampak serius berbicara di telepon. Setelah selesai, wajahnya terlihat bingung. Kenapa Pi? Tanya Erlin penasaran. Om Hendrik barusan tanya apa yang terjadi dengan Steven. Karena sepulang dari sini, dia terus ketakutan sambil menjerit-jerit. Jelas Pak Hermawan. Aku langsung kaget sampai tersedak. Aku lupa menutup indera keenam Steven. Dia pasti stres melihat semua hal yang seharusnya tak ia lihat. Yuda, kamu tahu kira-kira Steven itu kenapa? Tanya Pak Hermawan. Nggak tahu Pak, tapi nanti biar saya coba periksa, jawabku sekenanya. Selesai sarapan, aku pun berpamitan pulang. Pak Hermawan dan Erlin tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih saat melepas kepulanganku. Seminggu kemudian, pagi-pagi sekali, pintu kontrakanku diketuk orang. Yuda, terdengar suara wanita memanggil-manggil dari luar. Aku segera membukakan pintu dan langsung terkejut kala melihat Erlin berdiri di sana. Tapi lebih terkejut lagi dengan apa yang dia bawa. Satu unit sepeda motor keluaran terbaru terparkir di halaman kontrakan. Itu motor buat kamu, hadiah dari papi, ucap Erlin dengan wajah sumringah. Ya ampun, gak perlu sampai sebegininya Lin. Saya ikhlas kok menolong kalian, jawabku menolak halus. Gak apa-apa, ini belum seberapa. Papi itu berniat mengangkat kamu jadi supervisor di pabrik. Dia sudah bicara sama Pak Yanto kok, sambung Erlin lagi. Gak usah, saya sudah senang dengan posisi saya sekarang, jawabku spontan menolak keras. Langsung terbayang respon teman-temanku di pabrik bisa habis. Aku jadi bahan ejekan dan candaan mereka nanti. Yuda, gak baik tahu kalau kamu menolak. Nanti papi marah loh sama kamu. Yaudah, yuk kita coba motornya, ajak Erin yang langsung menggandeng tanganku dan memintaku memboncengnya berkeliling-keliling naik motor baru. Dalam perjalanan, dia tak canggung memeluk pinggangku dari arah belakang, malah aku yang jadi risih. Wah, kalau begini terus bisa dong nanti aku minta diantar jemput ke kampus, tanya Erlin sambil tersenyum. Saya kerja Lin, kan gak bisa, jawabku gugup. Oh iya, tapi sekali-kali boleh kan aku minta ditemenin belanja? Tanyanya lagi setengah memaksa. Ya, lihat saja nanti ya, sautku coba meredam desakan. Memangnya kamu gak malu jalan sama saya? Saya kan orang kampung, tanyaku coba mengingatkan. Enggak tuh, gue gak pernah pilih-pilih temen. Aku itu suka berteman dengan siapa aja, gak peduli latar belakang mereka.
Apalagi dengan orang sebaik kamu. Jawab sambil memeluk lebih erat. Aku makin grogi, namun berusaha tetap fokus memperhatikan jalan. Di malam harinya, selesai sholat isya, tiba-tiba saja handphoneku kembali berdering. Yuda, tolong kemari, ada gangguan lagi, ucap Pak Hermawan dengan nada panik. Di seberang telepon sana, aku pun bergegas naik motor baru untuk menuju rumah Pak Hermawan. Sesampainya di sana, Pak Hermawan sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah yang cemas. Di sampingnya, nampak Erlin duduk dengan wajah ketakutan. Ada apa, Pak? Tanya, aku penasaran. Ini Yud, sejak tadi Erlin itu selalu diganggu oleh penampakan wanita berpakaian kerajaan serba kuning dengan bau melati yang sangat menyengat. Jelas Pak Hermawan. Waduh, kalau yang itu saya nyerah, Pak. Ya, itu adalah Mayang Kemuning. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Walensky. Wah, keren banget ini kisahnya ya. Jadi bagaimana Yuda Sanggabuana ini bekerja sebagai karyawan pabrik ya. Di situ banyak sekali dia ketemu wanita dan dia berhasil menolong satu wanita rekan kerjanya di pabrik yang mana di sini dicemburuin nih sama Mayang Kemuning, tapi alhamdulillah sudah bisa selesai karena dia ingin dijadikan ibu susu. Dijadikan ibu susu oleh ayahnya sendiri yang memelihara pesugihan tuyul ya, tapi tuyulnya dalam bentuk yang berbeda, lebih menyeramkan. Alhamdulillah di sini bagaimana akhirnya Yuda berhasil membongkar itu semua dan menghabisi pasukan tuyul itu. Luar biasa. Dan ini ada dua konflik ya dalam satu kisah ini, jadi keren banget. Di konflik kedua bagaimana ternyata bos dari pabrik tempat Yuda bekerja, istri dari bosnya Pak Hermawan itu ya, itu mengalami gangguan-gangguan goib yang mana Erlin sebagai anaknya datang menjemput Yuda dan di situ Yuda berhasil menyelesaikan semua. Bahkan nih Erlin kayaknya kayak suka ya sama Yuda, sosok Yuda karena mungkin ganteng, udah gitu jago juga. Dan ternyata setelah semua sudah selesai, kiriman santet yang berupa buhulnya tanah kuburan itu sudah diselesaikan dengan Yuda, ternyata Erlin juga kesurupan lagi. Pas disamperin, ternyata kesurupan Mayang Kemuning. Aduh, di sini nyerah, udah Yuda nyerah, udah nggak bisa, cemburu dong Mayang Kemuning. Jadi ini seperti apa ya? Seperti warning nih dari Mayang Kemuning. Ingat ya, kita udah pacaran ya. Jadi Mayang Kemuning kan udah janji dia mau menikah dengan Mayang Kemuning. Jadi di sini ya udah diangkat tangan. Makin seru aja kisahnya. Buat Walensky, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa dan terima kasih atas izinnya saya untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dalam kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain atau pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe ya bisa diklik tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.